Selamat datang di Bitcoin Goceng. Kita kembali lagi dengan konten yang menunjukkan perjalanan ninja daripada token Aster ini, dan di mana saya trading token Aster ini, saya juga membuat konten perjalanannya di playlist Aster. Nah, tentunya ada beberapa hal yang bisa saya bagikan dari segi teknikal gitu, jadi pandangan-pandangan saya kenapa saya mengambil keputusan tersebut dalam konteks token Aster ini ya, dan juga beberapa rumor yang beredar di kalangan sosial media atau ya yang fundamental lah beredar di dalam token Aster ini. Nah, ada beberapa rumor fundamental, tapi di segmen kali ini supaya videonya tidak terlalu panjang karena banyak yang request, "Bang, videonya kepanjangan gitu ya. Ngomongin terlalu terputar-putar gitu." Oke lah, kalau begitu langsung kepada cuan-cuan yang menjadi idola-idola Anda. Oke, kita melihat dari token Aster yang saya beli ya sampai detik ini, posisinya harga sekarang di 197, tempat koreksi yang cukup dalam ya, di harga 1,7 kemarin, sangat dalam sekali, dan bahkan itu merupakan area strong support daripada token Aster ini gitu ya. Jadi ini area yang sangat penting banget, sangat penting menentukan bahwa apakah penting dalam konteks apakah dia akan terus jatuh atau tetap dia bertahan di situ. Itu adalah area strong support ya, major support yang ada di area ini. Dan area sebelumnya, area tersebut merupakan resistance ya. Kalau kita lihat dari sini, ini ada resistance dan akhirnya ke depannya itu menjadi sebuah support gitu ya. Jadi area ini merupakan area, boleh dikata area demand yang cukup tinggi dari token ini. Jadi dimana kalau ternyata dia jebol ke bawah, dia closing candle di bawah, berarti ada kemungkinan bahwa token ini akan jatuh lumayan lebih dalam, dan area menunggunya itu tentu adalah di area ini. Support selanjutnya, hal gampang ya untuk analisa, kita lihat aja support di sini ya. Ini ada support ya, kita lihat di sini. Ntar ya saya gedein supaya jangan muka saya lebih gede daripada chart gitu. Ngapain lihat muka saya ya. Jadi ini adalah area support ya, area support. Dan ini area support juga. Jadi area support terdekat, support selanjutnya. Nah, jika dia jebol, maka potensinya dia akan jatuh ke 1,2. Berarti kalau misalnya saya tanya, ada orang tanya kalau beli di mana bagusnya, tunggu aja di 1,2 gitu ya. Nah, tetapi sekarang malah dia rebound dan bounce back ke area atas. Nah, tentunya dia masih punya PR untuk melewati resistance yang di sebelah sini ya. Ini resistance strongnya di sebelah sini, ini titik resistance sebelumnya yang di harga dia sekarang gitu ya. Dia harus melewati tembok ini. Oke, tembok ini yang harus dia lewati. Ini saya chartingnya di dalam Aster sendiri itu ya, bukan di TradingView atau di mana-mana, di Aster itu sendiri. Saya close tadi volumenya, kita lihat saja di sini. Oke, dalam Aster itu sendiri. Jadi dia harus melewati part ini nih, PR yang cukup lumayan berat untuk Aster itu bisa tembus. Oh, sorry. Oke. Nah, ini di 198 PR-nya adalah dia harus lewat juga ini. Gitu, karena di area yang sama selain ada resistance itu kita punya support juga di sini ya, support di atas yang notabene biasa seperti strategi support become resistance ya, dia artinya support di sini bisa menjadi resistance, apakah seperti itu ya. Oke, jadi kita ngebold dulu area ini, support ini ya, sampai ke resistance selanjutnya gitu ya, bikin kotak. Ini kotak-kotak maksudnya seperti ini, abang-abang semua gitu. Kotaknya mana? Ini ada resistance, kita kalau narik gampang, resistance, support ya. Kita bikin kotak. Ini area pencapaian, area yang harus dilewati oleh Aster. Oke. Jika dia masuk area itu, maka target selanjutnya adalah 2,2 seperti itu. Nah, ini adalah masih PR. Nah, tetapi bagaimana dengan saya gitu ya? Posisi saya sekarang di Aster, kita lihat di portofolio kita sekarang untuk PNL per 7 hari itu sebenarnya kalau diakumulasikan itu ada minus gitu ya. Tapi minus bukan berarti saya loss ya, tapi karena PNL, jadi gabungan harian, daily dan lain sebagainya gitu ya, dengan total deposit yang kami punya sekarang totalnya menjadi 2.600. Nah, kita bisa melihat dari ini ya, di spot. Kita lihat spot, dan ini adalah deposit, order history, trade history maksudnya ya. Ini kita deposit berapa pertama, ini dari kemarin tidak ada perubahan ya. Kalau ada perubahan tentu ada di sini ya tentunya. Jadi ada pembelian tambahan, tidak mungkin saya hapus gitu ya. Gimana cara hapusnya ini? Ya, kita lihat dari tanggal
Agustus tanggal 30 sampai September 30 confirm. Nah, total itu tidak ada, terlalu jauh berarti ya. Aster itu rilis tanggal berapa kok? Itu oke. Jadi dari September 25 sampai ini kok Oktober ya. Dari September 25 sampai Oktober atau hari ini ya, di September tanggal 29 per video ini dibuat. Ya. Ntar. Ini dari 26 sampai 30. Sorry, ini kok nggak bisa geser ya? Ini berusaha adjust dengan apa namanya? Oke, 1 week deh. Nggak ada. 1 month deh. Nah, ini nih selama 1 bulan terakhir ya. Karena Aster kan baru beberapa hari ya. Kalau 1 week udah lewat gitu ya. Berarti 1 bulan terakhir. Nah, ini tidak ada nih. Nah, lihat ya. Saya beli di 0,4. Oke, dengan $300, 0,7 saya beli lagi di area-area ini. Oke. Nah, terus tapi lihat di sini yang menarik adalah Loh, kok hilang ya? Gimana tampilkannya itu? Ini UI daripada Aster nih sangat membingungkan ya. Gak apa-apa, hanya UI, santai aja. Oke, loading. Sambil menunggu loading kita nonton iklan dulu. Belajar itu dari bawah ke atas, bukan sebaliknya. Jangan tunggu jatuh dulu baru mulai dari bawah. Beli itu belajar kami pakai bahasa awam, karena pengertian itu segalanya. Di VIP kamu dijamin paham materi, dan kalau masih belum, ada pengulangan. Ya, pengulangan materi ya. Jadi kalau misalnya join di VIP, kami punya pengulangan materi. Dan juga kami pastikan dengan bahasa-bahasa yang mudah dimengerti, gampang, dan kalau Anda bingung ya tinggal bertanya. VIP-nya sangat amat terjangkau. Ini loading ya. Loading tidak bisa terlihat. Saya mau menunjukkan bahwa saya akan rencana untuk take profit ya di Aster di harga berapa. Ini tapi loadingnya terlalu keterlaluan ya. Kita restart dulu. Oke, kita lihat dulu di trading view ya untuk chartnya Aster. Nah, jadi gini. Kita harus mencari nih titik take profit itu di berapa ya. Tapi sebelumnya saya sudah bikin video untuk targeting take profit itu kenapa dan bagaimana. Nah, itu cara simpelnya adalah kita hanya menggunakan Fibonacci extension. Oke, Fibonacci extension. Jadi contoh nih, ini kan terjadi penurunan nih besar gede di sini. Tapi kemarin kita no action nih karena kan memang Asternya baru dibeli. Tapi untuk kedepannya saya akan lakukan trading ya. Jadi jual beli token Aster sampai uang ini bisa menggulung jadi berapa. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana kalau misalnya Anda orang yang pertama kali datang di Aster atau di chart apapun ingin menentukan apakah titik ini merupakan titik top yang nantinya dia akan koreksi, ya kan? Kita nggak tahu kan? Nah, let's say kita ada di area ini ya, kita di area ini yang tidak terlihat akan hal tersebut. Tapi kita menjadi pertanyaan nih, apakah hal tersebut titik topnya? Kita pakai Fibonacci extension atau ini ekstensi Fibonacci berbasis trend ya bahasa Indonesianya dari bottom, high, swing high terakhir. Terus bottom. Nah, kenapa? Karena kita lihat nih, polanya kan ini turun dari bawah, naik, ada penurunan. Nah, itu bikin segitiganya kayak gitu. Nah, nanti ada angka-angka seperti ini, maka angka-angka ini menjadi area di mana kita harus concern bahwa bisa jadi ini menjadi titik-titik koreksi. Ada di sini, ya, ada di sini, ada di sini gitu ya. Nah, harga-harganya yang mana kita lihat juga ya di sini kita punya ada harga-harga ini. Ada harga ini ya. Pakai ini ya. Terus ada harga ini juga. Oke. Nah, kita lihat di masa depannya. Nah, ya kan? Terjadi titik koreksi yaitu di area di atas 29. Dari di sini pun sudah menunjukkan tanda-tanda dia akan koreksi gitu ya. Tapi bagaimana untuk menentukan akhirnya topnya di sini? Kenapa nggak di sini? Kenapa nggak di sini segala macam? Menurut saya ya, setiap pergerakan yang terjadi sudah di atas 0,5, hati-hati, harusnya Anda sudah bisa take profit. Minimal di 618 tuh take profit aja. Gitu ya. Jadi kalau di sini berarti area 618-nya di sini. Nah, kemarin kan saya bikin gambar kotak kayak gini ya. Nah, kotak kayak gini artinya ini adalah area take profit gitu. Nah, dari 618 ke 0786. Gampang sekali sebenarnya ini teknik ini gampang sekali. Anda tidak perlu ribet gitu. Oke. Setelah seperti ini, cara untuk menawarnya seperti apa? Cara untuk kita. Kan tadi ada iklan ya, iklan emak-emak tentang cara nawar. Beli itu di bawah bukan di atas. Iklannya seperti ini ya. Belajar itu dari bawah ke atas, bukan sebaliknya.
Jangan tunggu jatuh dulu baru mulai dari bawah. Beli itu harusnya ambil di bawah, bukan di atas. Belajar cara nawarnya di Bitcoin Goceng. Ya, seperti itu ya. Jadi cara nawarnya kita harus beli di bawah. Kalau ada mentor yang ngajarin FOMO itu salah. Cara nawarnya simple gitu ya. Kenapa ada gambarnya emak-emak? Karena emak-emak tuh biasanya kalau pergi ke pasar mereka pasti nawar ya. Itu pasti nawar gitu ya. Kalau pergi ke belanja apapun, minta maaf emak-emak ya. Itu biasanya kayak berapa nih harga? Misalnya 100.000 gitu. 75 deh gitu ya. Pasti mereka nawar gitu. Nah, cara nawar emak-emak itulah yang kita selalu menganalogikan di Bitcoin Goceng. Tapi pertanyaannya kan gimana cara kita tawar dan di mana titik tawarnya? Oke, kalau tadi kita tahu tadi titik mahalnya di sini pasti kita lepas dulu. Nah, titik tawarnya di mana adalah kan tadi ingat ya, kita tarik dari bottom ya, dari bottom. Oke. Ya kan? Ini saya pindahin supaya rapi. Terus kita ke high. Artinya titik atasnya, terus dia terjadi penurunan kan di area ini. Nah, 3 titik itu yang membentuk pola, ada dari rendah, naik, turun, atau saya bahasa benernya adalah swing high, ini swing low. Tapi nggak usah pakai bahasa-bahasa tinggi di Bitcoin Goceng, nggak penting itu semua. Yang penting kita paham gitu ya. Sudahlah, nggak usah keren-kerenan. Yang penting paham, profit, konsisten. That's it. 3 poin itu yang selalu saya utamakan gitu ya. Nggak usah keren-kerenan di tempat sana yang lebih keren, oke? Jadi di bawah, atas, dan di bawah lagi kita tarik Fibonacci-nya dari bawah sini ke sini. Ya, kalau masih bingung silakan tulis komentar di bawah. Dapat tuh harga mahalnya. Nah, berarti untuk menentukan, ini kan harga mahal nih. Untuk menentukan harga murah tawar kita, berarti kita tarik Fibonacci tapi yang namanya retracement. Oke, retracement itu kita tarik di sini nih. Nah, titik murah yang terakhir, kan ini murah, mahal, murah. Murah yang terakhir di sini nih. Oke, menuju ke mahal yang terakhir. Oke, kita menuju mahal yang terakhir nih. Sampai sini kan, lihat deh. Oke. Nah, gini deh supaya gampang dilihat. Oke, sudah. Berarti kan kita dapat nih harga-harga. Nah, sama seperti kita menentukan yang atas nih, saya taruh label. Nah, berarti kita harus taruh juga di area ini, kita taruh nih. Berarti di sini ada yang di sini 50 ya. Seperti tadi ya, saya taruh dari 0,5. Gitu ya, di sini 0,5 618. Ya, kita taruh juga lagi di sini 618 ya. Ini 618. Kita taruh lagi di sini ke 0,786 ya, 86. Nah, ini dapat tuh 3 harganya ada di sini, varian 1, varian harga 2. Sorry. Varian harga 2. Nah, varian harga 3 gitu. Oke, pilih yang mana? Silakan, yang mau nawar yang mana. Nah, seperti saya bilang, kalau kita udah dapat di 618 atau di 50 udah cukup murah. Lihat tuh, harganya pergi nggak? Pergi, lihat ya. Dapat kan untuk yang di ini dapat, ya kan ini nih. Dapat. Untuk yang ini dapat nggak? Dapat gitu ya. Orang udah analisa keren-keren, bahasa order flow segala macam, nggak profit ngapain, Pak? Jadi seperti ini. Jadi harusnya pada saat di sini jual dulu, turun ke sini beli lagi. Oke, beli lagi, naik, ukur lagi. Nah, berarti kan kita punya pertanyaan nih. Mahal selanjutnya di mana? Benar ya? Jadi tadi menentukan mahal, titik murahnya di mana, sekarang mahal selanjutnya di mana? Gampang, kita clear aja dulu semua gambar. Ingat ya, tadi penarikan terakhir adalah di sini ya. Penarikan terakhir. Jadi kita tarik nih. Sini. Oh, sorry, kok itu. Nah, ini ya, kita udah tarik mahalnya, kita tarik murahnya. Oke. Dapat tuh. Nah, kita dapat lagi nih area. Ya, ada 1, ya, 2. Oke, dan 3 di sini. Berarti kita punya 3 varian lagi untuk titik mahal selanjutnya gitu ya. Mahal pertama, kita bisa TP di 21. Mahal kedua, kita bisa TP di sini 2,2. Mahal ketiga, kita bisa TP di sini 2,4 gitu ya. Nah, sarannya di mana? Nah, ini saya taruh ini karena ini yang paling terakhir ya, yang di sini ya. Ini paling terakhir lihat ya. Ini paling terakhir. Oke. Sorry, ini bisa tarik gini aja deh. Nah, ini supaya pas. Supaya jangan sampai ada titik-titik yang kegeser. Oke, ini saya turunin biar jadi enak. Kasih pas. Nah, nanti ada netizen yang komen, "Oh, salah kok, salah gambar" gitu. Segala sesuatu salah di mata netizen gitu ya.
Aduh, Tuhan aja bisa salah karena kalau Tuhan bukan agamanya dia salah dong. Itu Tuhan agama orang lain. Nah, itu jadi tidak ada yang benar di mata netizen. Oke? Ya, kita punya 2,2, 2,1, 2,3. Jadi, mungkin kita bisa ngatur titik take profit kita. Saya kembali lagi ke Aster ya. Tadi dan kita akan taruh titik-titik take profit itu di episode selanjutnya. Tapi untuk sekarang, apakah kita bisa exit Aster di berapa? Ya di harga ini gitu ya. Nanti kita akan menentukan titik take profitnya. Saya rasa untuk video update untuk Aster dan tadi portofolionya bisa dilihat ya. Updateannya sudah sampai di berapa. Itu ini masih loading ya. Ini di bawah masih loading ya. Loadingnya nggak hilang-hilang. Saya mesti harus nge-clean cache dulu ya kayaknya ini loadingnya. Oke, dengan portofolio yang kita miliki sekarang loading lagi masih. Internet saya kayaknya bukan server Aster ya. Oh, connect walletnya belum. Oke, nanti sebentar lah saya connect di episode selanjutnya. Yang pasti untuk target TP kita ada di area ini. Oke, see you on the next video. Semoga kalian bisa join VIP bersama saya dan kita belajar di dalam dengan bahasa yang mudah dimengerti, gampang. Ada rekaman materi bisa diulang, harganya sangat terjangkau. Ya, dan juga kalau misalnya mau Anda orang awam pertama kali datang di channel ini dan bingung ini apa, di bawah ada modul dasar, silakan klik atau nonton deh semua video-video yang ada, itu gratis. See you on the next video. Bye bye. Saya sangat bersyukur sekali karena menjadi Gojek ya. Artinya bukan karena murahnya Bang ya, tapi niat Abang dan teman-teman. Yang selama ini ditonton di Bitcoin Coaching itu agak beda gitu. Dibanding yang lain kan fokus ke trading. Dari Bitcoin Coaching itu benar-benar mengajarkan kita tuh mulai dari nol. Di tiap trade saya hampir 1 bulan di area di 3 di 4 di area ini. Happy benar karena saya disambut dengan baik di sini. Ya, tiba-tiba kebanting ke 40.000 kan. Nah itu karena kalau menurut saya Potensinya kalau dia berhasil break area double bottom. Nah ini kita dapat ininya nih. Jiwa muda semua. Keren-keren abang-abang semua sini.